Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Katanya ada 11 buah bilangan ya, membentuk deret aritmatika dengan jumlah. Jadi di sini S11 sama dengan 187. Nah, setiap dua suku berurutan disisipkan rata-rata dari dua suku yang berurutan tersebut. Nah, ditanya jumlah deret yang baru. Oke, jadi ada 11 suku ya. Jadi kalau misalnya ini kita bikin kotak gitu ya, kita bikin kotak seperti ini. Misalnya ini kita bagi yang gede-gede dulu deh ya, kita bagi 10 doang Pak ya, tapi nggak apa-apa. Nah jadi gini, kan pasti yang namanya suku pertama atau U1 itu kan adalah A ya, A. Terus kemudian lanjut lagi ditambah B, jadi A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B. Nah, kemudian lanjut lagi A tambah 4B, A tambah 5B, A tambah 6B, A tambah 7B. Aduh, ternyata nggak muat ya, ulang. A tambah 8B, kemudian A tambah 9B, sampai A tambah 10B gitu ya. Nah, kan kalau misalnya dilanjutin ini ada 11 suku ya. Ini adalah U1 ya, kemudian U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Nah, oke. Nah, kemudian ini kita rapiin dulu aja ya. Wait. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, katanya di tengah-tengahnya itu disisipin. Nah, di tengahnya itu disisipin kayak misalnya nih. Jadi di sini nih, berarti kan di bagian sisipannya itu yang di mananya nih? Bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti yang ditanya itu adalah jumlah deret yang baru itu jumlah atau S totalnya ya. Yang ditanya adalah S total itu sama dengan berapa? S totalnya itu sama dengan S11 yang lama ditambah S10 yang baru. Nah, dan berhubung untuk S11-nya ini kita udah punya 187, berarti tinggal dicari adalah S yang baru ini berapa nih. Itu aja. Nah, tapi sebelumnya kan kita juga nggak tahu kan suku pertama yang di bagian yang baru ini berapa. Oke, berarti di sini adalah U1 ya. Menjadi Nah, untuk U1 di sini ya, kita bikin polanya dulu karena kan ini kan pasti membentuk pola nih, nggak mungkin kan membentuk pola kalau barisan. Kayak berarti untuk yang pertama antara U1 dan U2 ya, antara U1 dan U2 itu sama dengan atau ini A ditambah A tambah B dibagi 2 kan rata-ratanya. Berarti di sini 2A tambah B per 2 sama dengan sama-sama dibagi 2 ya. 2A dibagi 2 itu adalah A ditambah setengah B. Kemudian untuk U2 dan U3. Nah, U2-nya adalah A tambah 2, A tambah B ditambah A tambah 2B. Nah, sini tambahnya hilang. A tambah 2B per 2 sama dengan 2A tambah 3B per 2. Berarti A tambah 3 per 2B. Sebenarnya kalau dari sini udah kelihatan nih, A tambah setengah B, A tambah 3 per 2B, maka di sini A tambah 5 per 2B pasti. Tapi kita yakinkan lagi, U3 dan U4, berarti U3-nya adalah A tambah 2B ditambah dengan A tambah 3B per 2, jadinya berarti 2A tambah 5B per 2, berarti jadinya A tambah 5 per 2B. Nah, benar kan ternyata ya. Jadi untuk yang baru, yang warna ini, kita punya suku baru adalah di sini A tambah setengah B gitu ya. Jadi di sini membentuk deret baru ya. Oke, kita bikin lagi nih tersendiri ya. Mudah-mudahan muat lah ya.
Kalau nggak muat ya tinggal tambahin lagi kok. Oke. Nah, terus habis itu selanjutnya lagi A tambah 3 per 2B. Lanjut lagi A tambah 5 per 2B gitu. Kurang lebih seperti itu. A tambah 7 per 2B. Kemudian A ditambah berapa? 9 per 2B. A tambah 11 per 2B. A tambah berapa nih? A tambah 13 per 2B. A tambah 15 per 2B. A tambah 17 per 2B. Coba itu ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Berarti ada 10 ya. Berarti satu lagi. A tambah 19 per 2B. Itu adalah U10-nya. Nah, jadi gini. Sebenarnya kalau kalian, jadi ini saya cuma ngasih tahu aja ya, memperjelas aja. Jadi sebenarnya kalau untuk ditulis rinci kayak gini nggak perlu. Yang penting kalian paham dulu konsep dasarnya itu maksudnya apa sih gitu ya. Jadi ini adalah U1-nya, ini adalah U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 dan U10. Nah, di sini jadi kan kita tadi informasi bahwa di sini yang untuk di sini S11-nya adalah 117 kan. Nah, kemudian di sini yang S10 di sini itu kalian harus hitung dulu. Tapi permasalahannya adalah bagaimana cara mencari S10 di sini? Tapi kalau A-nya belum ada gitu loh. Bagaimana? Oke. Dari sebelum itu kalau misalnya dari lihat yang di bawah ya, maka set. Nah, untuk di bagian atas ini mungkin bakal saya hapus saja ya. Nah, karena udah diperjelas di sini. Kalau kalian perhatiin untuk yang merah dulu yang di atas yang lama. Ini kan ke sini ditambah B gitu ya. Ini ke sini ditambah B, ini ke sini ditambah B. Artinya berarti punya beda B dan suku awal A. Nah, berarti dari S11 dulu. S11 sama dengan 187, tapi sebelum itu nah kita dulu. Nah, kalau ini ke sini tambahnya berapa? Tetap tambah B ya, tetap tambah B. Cuman bedanya adalah awalnya setengah. Awalnya itu adalah suku satunya adalah A tambah setengah B. Kalau di atas kan awalnya A doang. Kalau di bawah awalnya itu A tambah setengah B. Ya udah, dari S10 di sini kan kita butuh. Nah, berhubungnya cuma coret-coretan. Nah, ini buat penjelasan aja ya. Jadi kalian bisa nggak usah rinci. Ini bakal saya hapus terlebih dahulu. Nah, jadi dari yang S10 di sini kan kita tahu bahwa untuk mencari deret aritmatika itu adalah N per 2. Nah, kalian mau pakai yang N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B yang udah rumus bener-bener rincinya. Atau kalian mau pakai rumus yang A plus UN. Boleh, nggak ada yang ngelarang ya. A plus UN berarti ya, dimana rumus ini nggak usah tulis di sini. Rumus SN itu kalau nggak N per 2 A plus UN, terus berhubung karena UN-nya itu kan anip ya, A tambah N kurang 1 kali B, A tambah N kurang 1 kali B, maka kalau dimasukkan jadinya SN sama dengan N per 2, 2A tambah N kurang 1 kali B. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai yang kanan boleh, yang kiri juga boleh, cuman kita pakai yang kiri aja ya. Gak apa-apa kalau kalian mau coba pakai yang kanan gak apa-apa. 10 per 2 dikali A-nya itu adalah A tambah setengah B ditambah UN-nya alias U10-nya berarti karena berhubung U10-nya kita tahu nih. Nah, U10-nya adalah A tambah 19 per 2B. Nah, inilah bedanya kalau misalnya nih tadi nih kan kita cuman buat nyari kita mau nyari untuk nyari rumus untuk U10-nya kan nggak mungkin kan kalau tadi kita nggak rinci banget. Nah, berhubung ini ketolong ya. Tapi kalau misalnya tadi kita nggak rinci kayak tadi misalkan contoh
tiba-tiba yang penting tahu 3 suku awal ini aja nih. Ini misalkan nggak ada, misalkan di bagian dari sini ke sini nggak ada, ya berarti mau nggak mau ya mesti nyari dulu gitu. Jadi bedanya itu aja. Kalau misalnya untuk rumus yang A plus UN itu, kalau UN-nya udah tahu gampang gitu. Jadi ini kalau ibaratkan kalau misalnya, jadi nih yang bagian ini nih kan sebenarnya nggak wajib tahu, nggak apa-apa ya. Karena nggak mungkin dong kalian nulis benar-benar rinci kelamaan. Ya cari dulu UN-nya. UN-nya atau U10-nya berarti sama dengan apa namanya? A tambah 10 kurang 1 kali B. Ya kan? ANIP. Nah, A10-nya sama dengan A-nya itu suku awalnya, sorry, ini bukan. Ini gini. A tambah N kurang 1 kali B, A-nya itu adalah A tambah setengah B, ditambah 10 kurang 1 dikali dengan B-nya adalah B itu sendiri. Berarti U10 itu sama dengan A tambah setengah B ditambah 9B. Berarti U10 sama dengan A ditambah per 2 gitu ya. 1 ditambah 18B. Jadinya U10-nya sama dengan A tambah 19 per 2B. Barulah masukkan ke situ ya. Nah, jadi itu asal A tambah 19 per 2B atau U10-nya itu dari situ. Nah, kemudian jadinya S10 sama dengan 10 per 2 dikali, ini A tambah A adalah 2A, setengah B tambah 12B itu adalah 20 per 2B. Nah, sehingga jadinya S10 itu sama dengan, adalah 10 per 2 dikali 2A tambah 10B. Jadi sebenarnya kita butuh 2A tambah 10B aja udah cukup. Nah, jadi gitu ya, kalau untuk mencari pakai misalnya, tanpa, kalau misalnya kita pakai rumusan kiri itu minusnya di situ aja. Ya, nanti saya bikin versi 2 ya, yang ini nggak apa-apa. Nah, sedangkan kan dari sini kan kita nggak tahu nih S11-nya. Nah, S11-nya juga kita jabarin dulu. Berarti 187. Nah, ini pakai rumus SN ya. N per 2 berarti 11 per 2 dikalikan dengan A plus UN, dan A-nya itu kan A, plus UN-nya adalah U11 adalah A tambah 10B. A tambah 10B. Dapat dari mana A tambah 10B-nya? Kayak tadi pakai rumus U11 sama dengan A-nya adalah A ditambah 11 kurang 1 kali B. Jadinya U11 sama dengan A tambah 10B. Sama dengan 187. Berarti 11 per 2, ini 2A tambah 10B gitu ya. Sama dengan 187. Dari sini berarti 2A tambah 10B itu kita bisa cari. Atau terserah ya, kalau buat masalah untuk persamaan kayak gini, kalian mau modelnya kayak gimana, no problem. Yang penting jawabannya sama ya hasilnya. Nah, di sini kita nyari, berarti 2A tambah 10B itu sama dengan 187 dikali 2 dibagi 11. Sehingga di sini kita bisa coret ya. Ini 17. Jawabannya berarti 2A tambah 10B itu sama dengan 34. Tinggal kita masukin ke sini. Ya udah, berarti jadinya S10 sama dengan 5 dikalikan dengan 34. Nah, ya udah, berarti 5 kali 34 itu berapa? 170. Ya udah, kalau jawabannya 170, di sini masukin 170, sehingga jawabannya adalah 357. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Nah, ini kan kalau tadi berhubung kita juga udah tahu suku terakhirnya berapa. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau nyari, mau dikaliin dulu ya nggak apa-apa, no problem. Jadi jawabannya adalah 11A tambah sekian B. Terus di sini juga kalau kalian mau langsung juga nggak apa-apa, nanti tinggal otak-atik aja sendiri untuk persamaan. Nah, di sini saya mau kasih kalau yang versi 2-nya yang pakai rumus yang sebelah kanan nih, yang N per 2. Yang 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau untuk 2A tambah N kurang 1 kali B ini nggak bakal perlu dan ini tidak akan perlu. Dan untuk yang di bagian ini, yang bagian sini nih, yang bagian sini ini kan karena emang nggak ada kan harusnya ya. Bagian ini ingat ya, ini nggak ada. Dan bagian ini pun juga sebenarnya nggak ada. Yang penting kita tahu pola depannya aja. Nah, sehingga untuk menghitung untuk menghitung si
SN-nya ini kita pakai rumus yang kanan. Yang penting minimal tahu awalnya berapa dan bedanya berapa. Ya udah, awalnya 2 kali A. 2 kali A-nya untuk ini adalah 2 kali A tambah setengah B ditambah 10 kurang 1 dikali B-nya adalah B. Sehingga S10-nya sama dengan 10/2 dikali 2A tambah B ditambah 9B. Jadi S10 sama dengan 10/2 2A tambah 10B. Seperti itu. Kan jauh lebih mudah ya. Nah, S11 ini juga sama. Berarti 11/2 2 kali A tambah 10 kurang 1 dikali B-nya adalah B sama dengan 187. Sehingga 11/2 sama dengan 2A tambah 9B ya. Ini 11 ya. Nah, jadi 10B sama dengan 187. Ya udah, sisanya lanjutkan kayak tadi. Cari 2A tambah 10B-nya sama dengan 187 dikali 2/11 ya. Karena kan mau ngilangin ini harus dikali 2, ya kan? Atau lebih tepat ini 2/11 gitu. Nah, 2A tambah 10B-nya sama dengan, coret ini 17, jawabannya 34, barulah masukin ke sini. Jadinya S10-nya sama dengan 10/2 atau 5 dikalikan dengan 34. Jawabannya adalah 170. Gitu. Ya. Jadi ingat, di sini untuk yang di bagian misalnya U keberapa pun kayak misalnya U4 sampai ke U11 ini sebenarnya nggak wajib ditulis. Cuman saya untuk ditulis itu supaya biar tahu loh, ada 11 suku tuh ada 11 suku, di tengah-tengahnya ada 10 suku lagi. Jadi makanya kenapa kok bisa hitung S10 gitu, bukan S9 atau S12 atau S berapapun. Jadi ada 10 karena kalau misalnya kalian punya 11 barang disusun berurutan, tengah-tengahnya atau selipannya itu pasti ada 10 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, untuk soal nomor 7, jika A diketahui, di sini kita tahu ada matriksnya dan B-nya juga ada matriksnya. Ditanya adalah untuk determinan matriks A kali B itu sama dengan 0. Katanya. Ditanya adalah nilai 2X dikurang X kurang Y. Nah, apakah nanti kita harus cari X dulu baru bisa X sama Y-nya baru kita masukin? Apakah nanti dari persamaan ini kita harus rubah? Ya we don't know ya. Langsung kita kerjain aja. Tapi sebelum itu, karena berhubung kita harus nyari A dot B-nya atau A kali B-nya. Ingat ya, A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, tapi sebelum itu kita cek dulu apakah A bisa dikali. Takutnya nggak bisa. Nah, di sini kita tahu bahwa matriks A itu punya, di sininya adalah 2, di sininya ada 3, gitu ya. Nah, di sininya ada 2, kemudian di sininya ada 3. Berarti matriksnya 2 baris 2 kolom 3 atau 2 kali 3. Ingat ya, baris kali kolom dulu. Kemudian matriks B itu adalah matriks dengan dari atas ke bawah adalah 3, ininya 2. Berarti barisnya 3, kolomnya 2. Alias kita bisa bilang ini 3 kali 2. Nah, ini akan menghasilkan sesuatu matriks yang apa? Akan menghasilkan sesuatu matriks C misalkan yang 2 kali 2. Kenapa kok bisa? Ingat, karena berhubung ininya sama, maka yang kita ambil adalah bagian depan dan paling belakangnya aja. Ini dan ini. Jadi, matriks ini A kali B bisa dikali. Oke, yaudah langsung kita kali terlebih dahulu. Jadinya min 1 min 1x gitu ya. Terus 2YZ dikalikan dengan matriks 1 0, 1 min 2, min 1 1. Nah, sehingga A dot B-nya sama dengan, ya udah, karena berhubung ini 2 kali 2, berarti kan ini kita agak pisahin agak jauh ya. Nah, kalau saya biasanya pakainya begini. Baris 1 kan berarti kan ada ini ya. Begini, dan begini. Jadi ada baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Oke, baris 1 kolom 1 semuanya dikalikan, berarti ini mungkin pasti agak kita lebarin aja ya, nggak apa-apa. Oke, biar nggak ini. Berarti min 1 dikalikan dengan 1 ditambah min 1 kali 1 ditambah X kali min 1.
Kemudian yang kedua, baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Berarti min 1 kali 0. Ini kan min 1 kali 1. Min 1 kali 0, kemudian ditambah min 1 kali min 2 ditambah X dikali 1. Kemudian baris 2 kolom 1. Berarti 2 kali 1 ditambah Y kali 1 ditambah Z kali min 1. Baris 2 kolom 2 berarti 2 kali 0 ditambah Y kali min 2 ditambah Z kali 1. Nah, sehingga berarti A dot B-nya atau A kali B sama dengan ini min 1 tambah X. Kemudian yang ini adalah 0 ditambah 2 ditambah X. Kemudian 2 ditambah Y dikurang Z. Kemudian 0 dikurang 2Y ditambah Z. Sehingga matriks A kali B-nya adalah min 2 tambah X, 2 ditambah X, 2 ditambah Y kurang Z, ini 2 ditambah X, dan min 2Y tambah Z. Katanya determinannya sama dengan 0. Determinan dari matriks AB ini sama dengan 0. Nah, gimana cara ngitung determinan? Ya, ingat aja, kali silang aja. Kalau yang ini bagian ini adalah yang plus, kemudian yang ini adalah yang min, ya. Oke, berarti min 2 tambah X dikali dengan min 2 tambah Z dikurang gitu ya, langsung 2 ditambah X dikalikan dengan 2 tambah Y dikurang Z sama dengan 0. Ya udah, ini dikali jadinya min 4Y ya. Kemudian ini min 2Z min 2XY plus XZ min dari 4 plus 2Y min 2Z plus 2X plus XY min XZ sama dengan 0. Oke. Sorry, ada salah ngitungnya. Ini kan X kali min 1, ini harusnya min X ya. Sorry, min X. Berarti di sini ini adalah min X ya, bukan. Jadi min 2 dikurang X. Nah, ini juga min 2 dikurang X. Min 2 dikurang X, sehingga jadinya min plus 4 ini. Kemudian ini plus 2XY, ini min XZ. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini min X plus min XZ. Nah, berarti ini ada yang habis sebenarnya. Pertama ya, yang pertama adalah min 2Z dikurang min 2Z, habis ya. Karena kan min 2Z dikurang min 2Z ya habis dong. Itu dikurang itu habis. Kemudian mana lagi? Ada lagi 2XY dikurang 2XY. Ada nggak? Nggak ada. Tapi ini ada nih, min XZ dikurang min XZ, habis. Berarti tinggal sisanya adalah 4Y Nah, 4Y dikurang 2Y, jawabannya adalah 2Y. Nah, ini ditambah 2XY. Nah, kemudian ini adalah berapa jawabannya? Min 4 min 2X gitu ya. Atau ini lebih tepatnya kan 2XY dikurang ya. Sorry, bener nggak? Ya ditambah, betul. Wait. Min 2 nya ini dapat dari min 2 tambah Z ya, yang bawah kanan. Min 2 Y tambah Z, betul. Oke. Nah, ya udah, berarti kan 4Y dikurang 2Y, habis 2 sisa 2Y. 2XY dikurang XY, jadi jawabannya adalah XY. Kemudian ini jadinya min 2X. Min 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau kita perhatiin ini berarti ini jadinya XY dikurang ditambah harusnya ini minus ya berarti. Nah, ini kalau kita lanjutinnya ke sini aja ya. Oke, wait bentar. Set.
kita pindahkan ke sini. Berarti kan ini jadinya XY ditambah 2Y dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, sebenarnya kalau di sini kan kita kalau misalnya di sini ternyata nggak bisa langsung. Kenapa? Karena di sini dimintanya 2XY dikurang X dikurang Y. Sedangkan di sini 2XY ditambah 2Y dikurang 2X. Kebalik ya ternyata. Nah, terus gimana? Nah, gini. Sekarang kan kalau misalnya kita ini kita kelompokin aja ya. Kita kelompokin. Bisa nggak kita kelompokin? Nah, di sini kalau misalnya X-nya kita keluarin. Nah, X-nya kalau misalnya di sini kita mau hubungin antara misalnya di bagian atas ini ya. Atas aja ini. Kalau misalnya XY dikurang 2X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini kalau X-nya kita keluarin kan jadinya Y kurang 2. Bisa nggak ini kita hubungin sama Y kurang 2? Bisa. Apa hasilnya? 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa X tambah 2 dikali dengan Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2, atau Y kurang 2 sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Sehingga, nah sekarang kalau misalnya versi yang kedua, kalau misalnya kalian mau lebih tekanin XY ditambah 2Y dikurang 2X dikurang 4 sama dengan 0. Misalnya di sini Y-nya kita keluarin, X tambah 2, di sini bisa nggak kalau jadi X tambah 2? Bisa. Min 2, X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa bilang Y kurang 2 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah faktor dari X tambah 2 dikali Y min 2 gitu loh. Jadi di sini berarti ada dua. Yang pertama Y kurang 2 sama dengan 0 berarti Y sama dengan 2, dan X plus 2 sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Nah, sehingga kita udah punya nilai X-nya adalah ini dan Y-nya adalah yang intinya X-nya min 2 dan Y-nya adalah 2. Ya udah, berarti di sini harus kita masukkan 2XY dikurang X dikurang Y. Jadinya 2 dikali dengan X-nya adalah min 2, dikali Y-nya adalah 2, dikurang X-nya adalah min 2, dikurang Y-nya adalah 2. Berarti ini 2 dikali min 2 dikali 2 berapa? Min 8. Ditambah 2 dikurang 2, ya hasilnya adalah min 8. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8, daerah R persegi panjang yang memiliki titik sudut min 1,1 bla 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 bla. Intinya persegi panjang, katanya suatu titik akan dipilih dari R, probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2X. So, ini nggak bisa kita kerjakan dengan cara polos alias cuman langsung tiba-tiba jawaban ada gitu ya. Tapi ini kita plot gambarnya dulu supaya kita ngerti ya dari soal ini maksudnya apa sih. Oke, sebelum gambar yang titik ini, kita alangkah baiknya gambar titik ya garisnya dulu ya. Jadi Y sama dengan 3/2X dikurang 5. Nah, ingat ya, berarti kita gambarnya adalah ketika X-nya 0, berarti Y sama dengan min 5. Nah, ketika Y-nya 0, berarti, ketika Y-nya 0 kita coret-coretin dulu. Berarti 0 sama dengan 3/2X sama dengan dikurang 5. Berarti 5 sama dengan 3/2X. Berarti X-nya sama dengan 10/3. Dapat dari mana? Ini kan hasilnya kan 10 sama dengan 3X, berarti X-nya sama dengan 10/3. Gitu ya. Jadi ini coret-coretan aja. So, nggak usah ditulis rinci banget. Jadi X-nya adalah 10/3. Oke, X-nya adalah 10/3. Nah, kemudian kita cek juga apakah dari 4 titik ini dilalui oleh garis yang ini. Kan bisa jadi iya, bisa jadi enggak kan, kita nggak tahu. Oke, kita cek dulu. Untuk min 1,1 kita masukkan ke dalam bentuk Y-nya di sini. 1 sama dengan 3/2 kali 1 kali min 1 dikurang 5. Nah, udah fix salah. Kemudian 4,1 berarti 1
1 sama dengan 3 per 2 kali 4 dikurang 5. Ya betul. Kan ini kalau coret 1 ini 2, jadinya 6 dikurang 5, 1. Kemudian min 1, min 5 itu kalau kita bulatkan berarti min 5 sama dengan 3 per 2 kali min 1 dikurang 5. Fix salah. Jadi nggak ada di garis ya, maksudnya di titiknya. Kemudian 4, min 5 itu 4, min 5 ini udah fix salah. Karena kan kalau kita masukin kalau kita masukin masukin 4 itu hasilnya harusnya 1. Nah, berarti ini fix salah. Ya udah. Nah, tapi sebenarnya kalau mau ringkasnya gini, kalian mau nyobanya, kalian Y sama dengan kalian nyobain ketika X sama dengannya. Di sini kan X-nya sama, ada 2, min 1 dan X sama dengan 4. Boleh, nggak apa-apa begini. Y sama dengan 3 per 2 dikali min 1 dikurang 5, jadinya Y sama dengan min 3 per 2 dikurang 5 itu sama dengan berapa nih? Min 1,5 dikurang 5, min 6,5. Nah, jadi untuk min 1 jawabannya adalah min 6,5. Ternyata kan nggak ada ya, salah, makanya di sini adalah titik yang salah, ini juga titik yang salah. Y sama dengan 3 per 2 kali 4 dikurang 5, jadinya Y sama dengan 6 dikurang 5, dengan 1. Jadi ketika X-nya 4, Y-nya 1. Cuma ini doang yang betul, ini salah. Ya udah. Kemudian kita plot dalam sebuah ini berhubung ada min 1,1, min 1, min 5, berarti kurang lebih agak gede ya kita gambarnya ya. Nah, cuman tetap fokusnya lebih ke ini min 1, min 5 ya. Min 1, min 5 berarti agak lebih condong ke bagian sini lah, kurang lebih ke bawahnya. Oke. Nah, untuk yang garisnya dulu, ketika X-nya 0, Y-nya min 5. Berarti 2, 3, 4 ini. Berarti ini kan titiknya adalah 0, min 5 ya. 0, min 5. Kemudian kalau untuk itu 10 per 3 itu 3,3. 1, 2, 3 lewat sini. Berarti ini 10 per 3,0. Oke, inilah titiknya. Kemudian kita garis titiknya ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini titiknya, garisnya. Nah, katanya ini ada titik-titik ya, ada min 1,1. Terus min 1,1 di mana sih? Nah, min 1,1 tuh min 1,1 di sini. Ya. Min 1,1 di sini. Min 1,1. Kemudian 4,1. Nah, 4,1 berhubung dilewatin sama garis, maka pasti pas ya. Ini min 1,1. Berarti di sini nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih di sini lah titiknya. Oke. Nah, kemudian 4, min 5. Di sini. Kemudian min 1, min 5. Nah, ternyata emang bener ya. Kalau misalnya pas kita gambar ternyata nggak melewati titik gitu. Nggak melewati si garis. Jadi kalau kita gambar maka terbentuklah persegi panjang yang seperti ini. Ya. Nah, kan katanya R-nya ini katanya R itu adalah sebuah suatu titik akan dipilih dari daerah R. Jadi dari daerah yang warna pink ini katanya probabilitas supaya titik terpilih itu ada di atas garis yang di atas sebuah garisnya. Berarti daerah yang ada di atas sebuah garis itu adalah yang ini. Di atas sebuah garis itu berarti yang wilayahnya adalah yang bagian sini. Nih, bagian sini nih yang wilayah merupakan garis dari sini nih adalah yang ini. Sehingga ya berarti probabilitasnya ya tinggal yang bagian merah per totalnya. Jadi peluang kejadian R ini adalah peluang kejadian R adalah N dari R-nya ini per NS-nya. Nah, untuk di sini kan ada bangun ruangnya ya, ada bangun datar, sorry. Kita kasih huruf. Ya, kita kasih huruf. Ini P, Q, R.
S, ini A. Berarti NR-nya itu adalah luas bangun APSR per luas bangun PQRS. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya ukurannya ya. Nah, ini kan di sini ada ini 4,1 ya. Ini kan ini 4,1. Terus ini juga 4,-5. Ini min 1,-5. Nah, kalau diukur ya dari sini ke sini itu panjangnya berapa? Dari min 1 ke 4. Panjangnya 5. Ini pun pasti kan dari sini ke sini juga 5 kan. Nah, kemudian dari sini ke sini berapa? Dari 1 ke min 5 ukurannya 6. Jadi sehingga ukuran persegi panjangnya adalah 6 kali 5. Berarti di bawahnya nih tinggal 6 kali 5. Nah, kalau untuk yang di bagian atasnya atau di sini kita hitungnya terpisah aja ya. Jadi untuk luas PQRS itu sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, untuk luas APSR ini kalian mau ngitung langsung bentuk jajar genjangnya monggo, ya enggak juga nggak apa-apa. Karena kan kalau kalian lihat ini dari sini ke sini kan ini ukurannya 1 kan. Dari sini ke sini kan ukurannya 4. Jadi sebenarnya luas APSR itu tinggal luas jajar genjang aja, ya trapesium ya, trapesium. Nah, bagian atas jumlah sisi sejajar berarti 1 ditambah 5 dibagi 2 dikali tingginya berapa? 6. Ini cara 1, ini cara 3, berarti 6 kali 3, 18. Atau versi keduanya adalah luas APSR itu sama dengan luas PQRS dikurang luas apa? Luas AQR. Jadi di sini 6 dikali 5 dikurang alas kali tinggi bagi 2. 4 kali 6 bagi 2. Jadi jawabannya adalah 30 dikurang 12 sama dengan 18. Toh sama kan? Ya, terserah kalian. Ini 18 per 30. Jadi ada 8 jadi wilayahnya tuh dari wilayah 18 itu kita pilih sembarang bebas dari 30 yang ada. Ya, gitu kurang lebih bahasanya ya. Sama-sama bagi 6. 3 per 5. So, jawabannya adalah yang C. Jadi gitu. Ya, kalau misalnya disuruh ngitung banget ya banyak ya kan bisa. Titik itu kan bukan nggak mesti bilangan bulat, bisa aja desimal. Kayak min 1,5 kayak gitu juga termasuk kan. Cuman di sini kita bicara sebenarnya ya untuk kalian belajar pecahan dulu waktu pas SD gitu ya. Kan sebenarnya misalnya nih kalian punya 8 wilayah, misalkan punya 8 wilayah. Set. Di sini pecahannya berapa? 1 per 8. Tapi ini secara tidak langsung tuh sebenarnya kalian belajar tentang peluang. Dari semua ini, kalau misalnya saya pilih dari sini, itu berapa peluangnya? 1 dari 8. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk menghitung peluang itu ya bisa menghitung dengan konsep luas. Jadi luas yang ada di sini per luas yang di sini. Jadi kurang lebih kayak kalian ngitung pecahan dah gitu. Ini pecahannya jadi pecahan itu adalah sebenarnya peluang gitu. Jadi 3 per 5 atau 18 per 30 artinya dari 30 ada 18 yang kita bisa pilih. Tapi bukan 18 titik ya artinya ya, bukan 18 titik. Jadi ada 18 ada luasnya 18 kita pilih dari 30 gitu bahasanya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 9.